Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Saifa Dwidarta, NIM 2306031 kelas MIK 3A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Perencanaan Sistem Informasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Iksan MKom. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tahapan SDLC atau System Development Life Cycle dengan mengambil contoh kasus sistem pendaftaran online pasien menggunakan face recognition di rumah sakit. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu SDLC. SDLC atau System Development Life Cycle adalah tahapan atau langkah-langkah yang digunakan untuk membuat dan mengembangkan sebuah sistem informasi agar hasilnya sesuai kebutuhan pengguna. Dengan SDLC, proses pembuatan sistem jadi lebih terarah, terencana, dan mudah dievaluasi. Tujuan utama SDLC yaitu yang pertama menciptakan sistem yang sesuai kebutuhan pengguna. Yang kedua, mengurangi kesalahan dalam proses pengembangan sistem. Yang ketiga, memastikan sistem berkualitas, mudah digunakan, dan bisa dijalankan dengan baik. Yang keempat, mempermudah perawatan dan pembaruan sistem di masa depan. SDLC memiliki beberapa tahap. Saya akan menjelaskan tahapan SDLC sesuai dengan contoh kasus yang sudah saya berikan. Tahap pertama yaitu ada tahap Requirements Gathering and Analysis. Tahap pertama ini adalah mencari tahu masalah dan kebutuhan. Di rumah sakit, masalah yang terjadi adalah yang sering kita temukan. Yang pertama, antrian panjang saat pendaftaran, data pasien sering ganda atau terjadinya duplikasi, dan proses input data masih manual. Untuk itu, perlu melakukan wawancara dengan yang pertama, yaitu pasien, supaya kita bisa mengetahui kesulitannya saat mendaftar. Lalu, kita perlu wawancara dengan petugas rekam medis, untuk tahu alur kerja mereka seperti apa. Lalu dengan pimpinan rumah sakit untuk menyesuaikan dengan kebijakan dan kebutuhan datanya. Yang kedua, ada tahap sistem desain. Tahap kedua adalah merancang sistem. Di sini dibuat rancangan alur dan tampilan sistemnya. Misalnya, yang pertama, pasien membuka aplikasi pendaftaran online. Yang kedua, login atau buat akun baru. Yang ketiga, isi data diri lengkap. Yang keempat, sistem melakukan pemindaian wajah untuk memastikan pasien tidak terdaftar 2 kali. Yang kelima, pasien bisa memilih jenis layanan dan dokter yang diinginkan. Yang keenam, lalu booking jadwal kunjungan. Yang ketujuh, sistem akan mengirimkan kode registrasi dan jadwal ke WhatsApp atau email pasien. Desain tampilannya dibuat sesederhana mungkin. Ada halaman login, form data pasien, menu jadwal dokter, dan halaman konfirmasi pendaftaran. Lalu yang ke tahap ketiga ada tahap development. Tahap ini adalah proses pembuatan sistem sesuai desainnya. Yang keempat, tahap sistem testing. Tahap ini adalah uji coba sistem untuk memastikan semuanya berjalan baik. Misalnya, pasien bisa mencoba login dan daftar akun baru, lalu pasien dapat mentes fitur face recognition apakah bisa mengenali wajah pasien yang sudah pernah mendaftar. Lalu selanjutnya, tes apakah jadwal dokter dan proses booking berjalan benar. Selanjutnya, pastikan data pasien tersimpan otomatis ke sistem rekam medis. Kalau ada kesalahan, akan diperbaiki sebelum benar-benar digunakan di rumah sakit. Lalu tahap yang kelima ada tahap Operation and Maintenance. Tahap ini dilakukan setelah sistem digunakan. Sistem akan terus diperbarui, misalnya
menambah fitur notifikasi, integrasi dengan BPJS, atau memperbaiki tampilan agar lebih mudah digunakan. Jadi, melalui tahapan SDLC ini, mulai dari analisis kebutuhan, desain sistem, hingga pengujian, kita bisa membuat sistem pendaftaran online dengan face recognition yang membantu pasien mendaftar lebih cepat, data lebih akurat, dan kerja petugas lebih mudah. Terima kasih, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.